kami akan membahas tentang ilmu tajwid ini dimulai dari awal. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita awali dulu ya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mari kita awali dulu acara kita ini, program kita ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i awliyaillah wa ibadihi as-salihin أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبال وإلى حضرة الأنبياء المرسلين والشهداء الصالحين رضا عنك أجمعين وجميع المسلمين والقراء والحافظين والحاملين وأهل سلسلة القرآن وآخذهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pendengar dari Republik Indonesia Stasiun Surabaya, pemirsa TV 9, para peserta tadarus di studio, alhamdulillah kita bisa memulai kembali acara interaktif ilmu tajwid ini dan tadarus dengan rahmat Allah. Alhamdulillah kita mulai dari bahasan tentang ilmu tajwid ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita harus membaca Al-Quran, ada perintah, ada batasan. Warattilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita diberikan aturan untuk membaca yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan membaca Al-Quran itu harus tartil, kemudian para ulama banyak yang menjelaskan tentang arti tartil itu sendiri. Tartil mulai zaman sahabat sudah ada yang memberikan batasan. Yang paling terkenal adalah apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tartil itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbagus huruf dan mengetahui di mana harus memulai bacaan dan di mana harus menghentikan bacaan. Itu dulu pernah diungkapkan seperti itu. Tetapi kemudian ketika Al-Quran itu menyebar sampai di mana-mana ke seluruh dunia, sampai mencapai kepada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab, bahasa Ajam, maka para pembaca itu kesulitan, para pembaca yang dari kalangan orang-orang Ajam, orang-orang yang
latar belakangnya bukan bahasa Arab, kesulitan untuk berhenti pada wakaf yang benar, pada tempat-tempat berhenti yang bagus, atau mengawali bacaan, memulai kembali bacaannya, ini kesulitan. Walaupun tetap ada tuntutan seperti macam itu, tetapi kemudian para ulama memberikan memperingan definisi tartil itu sendiri, karena membaca Al-Quran itu tidak harus paham makna yang terkandung. Membacanya sendiri, membacanya tanpa mengerti makna yang terkandung, itu saja sudah mendapatkan pahala. Al-mu'abbad bitilawatihi, gitu. Al-Quran itu bagi yang membaca itu dianggap beribadah walaupun tidak mengerti maknanya. Sehingga para ulama ada yang memberikan definisi tentang tartil itu, i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Seorang pembaca itu mampu memberikan hak dan mustahaknya huruf. Ketika huruf itu diberikan haknya, hak dan mustahaknya itu diberikan, walaupun tidak mengerti makna yang terkandung, maka bacaannya itu mengandung ibadah, bernilai ibadah. Bahkan seseorang membaca Al-Quran itu, walaupun hanya satu huruf, itu akan mendapatkan pahala. Satu huruf itu 10 hasanah, ya. Lah 10 hasanah itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang bangsa Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, walaupun kita tidak mengerti makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, ketika membaca, mendengarkan pun juga akan mendapatkan pahala, asalkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tadi itu tartil. Kemudian tartil yang diungkapkan oleh para ulama, para sahabat juga, itu ternyata masih ada pertimbangan lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan melalui sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana biluhudil 'arab." Ini hadis yang disebutkan di dalam kitab Muwatta dan di Sunan Nasai. Hadis singkat ini bermakna sangat mendalam, karena kadang-kadang kita tidak mengerti makna yang dimaksudkan oleh hadis ini. Para ulama yang tadi memberikan definisi tentang mampu memberikan hak dan mustahaknya huruf, itu mereka sampai merumuskan tajwid, ada makhraj, ada sifat, ada ahkamul huruf dan sebagainya. Ilmu tajwid gitu ya. Tetapi ketika kita mendengarkan sabda baginda Rasul, "Iqra'ul Qur'ana biluhudil 'arab." Bacalah Al-Quran dengan luhudil 'arab. Dialek, saya artikan secara sederhana dulu. Dialek, bacalah Al-Quran dengan dialek Arab. Tapi sebetulnya bukan sekedar dialek. Yang namanya luhudul Arab, walaupun orang yang sudah mengerti ilmu tajwid, ya, makhrajnya sudah hafal, sifat-sifatnya, ahkamul huruf, tapi kalau tidak menggunakan luhudul Arab, itu
persis. Ya, karena ini justru inilah yang paling penting. Aturan yang diungkapkan oleh baginda Rasul ini yang penting. Luhunul Arab itu apa sih? Luhunul Arab itu qiraatul insan, bacaan seseorang. Jadi ada luhun, bacaan seseorang bihasbi jibillatihi wa tabi'atihi, bihasbi jibillatihi wa tabi'atihi, berdasarkan pembawaan bahasa ala tariqatil arabil uraba, sesuai dengan cara-cara orang Arab asli ketika membawakan bacaan itu. Alladzina nazala al-Qur'anu bi lughatihim, di mana Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa mereka. Ini yang sulit kita praktekkan. Jadi yang namanya luhun itu adalah bacaan seseorang dengan mempertimbangkan dialeknya orang Arab, pembawaan orang-orang Arab, pembawaan orang Arab dan suara orang Arab. Dalam hadis Nabi ada yang menyebutkan biluhunil Arab wa biluhunil Arab wa aswatiha. Suara orang Arab, suaranya juga suara orang Arab. Ada dialek Arab, ada pembawaan bahasa. Kadang-kadang pembawaan bahasa itu sulit ditirukan, apalagi kalau orang-orang Ajam. Saya sering memberikan satu gambaran tentang dialek itu. Kadang-kadang huruf saja, hurufnya ada. Katakan bahasa kita, bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada, misalnya ada kata wedi, ya. Dalam bahasa Jawa wedi itu kalau ditulis dengan huruf Latin W, E, D dan I. Kalau orang bukan Jawa, pasti akan membacanya wodi, begitu. D-nya saja sudah nggak sama. Orang Jawa itu kalau mengucapkan D itu ada dua macam, ada D, ada D, ya. D dengan D, wedi dengan wedi lain, ya. Nah, dari hurufnya saja sudah ada perbedaan, ada lahjah bahasa Jawa itu dialek bahasa Jawa itu wedi dengan wedi. Kalau orang-orang bukan Jawa, orang-orang Melawi lah, itu wodi. Ya. Nah, katakan walaupun sudah bisa mengucapkan hurufnya di, tapi masih ada lagi tekanan. Wedi, bukan wedi, ya, bukan wedi, tapi wedi, ada tekanan. Lah, bahasa Arab juga demikian, ada tekanan-tekanan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tekanan-tekanan itu ternyata merupakan bagian daripada luhunul Arab. Ketika kita karena berlatar belakang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu biasanya kalau baru bisa membaca Al-Quran, itu membacanya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita mempertimbangkan luhunul Arab, lahjah Arab atau dialek Arab, itu bis bukan bis
Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahman. Ini kan di istilah kalau orang-orang ngajar itu namanya nyeret. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah umum itu orang yang baru belajar Al-Quran biasanya begitu. Padahal yang benar kita sesuai dengan lahja Arab, sesuai dengan luhurul Arab. Bukan bismil, tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Itu namanya luhur. Sama dengan bahasa Jawa tadi. Ketika orang menirukan kata peti tadi, nggak bisa. Waji, wah itu bukan orang Jawa itu pasti kan. Walaupun bedanya sedikit. Weti dengan weti beda kan. Orang Jawa, orang yang punya bahasa akan mengerti, wah itu bukan bahasa Jawa. Sementara Al-Quran itu adalah bahasa Arab, bahasa Arab yang nyata. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang nyata. Sehingga ketika ada satu dialek pembawaan bahasa yang tidak sama dengan pembawaan orang Arab asli, itu dianggap satu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya. Ketika misalnya membaca Al-Quran, sementara ketika kita membaca Al-Quran itu mewakili kalamullah, mewakili firman-firman Allah, membaca firman-firman Allah, sementara firman Allah itu bahasa Arab. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan bahasa Arab yang asli itu. Ketika orang mendengarkan bahasa Jawa ditirukan dengan tidak pas, itu sama dengan ketika Allah mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan luhurul Arab. Lah tentunya Allah tidak enak mendengarkan kan. Kan pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran itu. Nah, itulah pentingnya membaca Al-Quran itu tidak hanya belajar tajwidnya saja, tapi harus talaqi. Maka ukuran kebenaran membaca Al-Quran itu harus talaqi, bukan tajwid. Walaupun sudah mengetahui satu huruf itu, misalnya huruf hamzah itu punya sifat syiddah, sifat sifat syiddah, sifat jahar, misalnya ada sifat-sifatnya. Makrotnya di aqsal halqi misalnya, ya, ada sifat istifal, ada sifat infitah, ada sifat isma. Nah, walaupun sudah tahu praktek sifat itu ya yang sebenarnya, tetapi kalau tetap tidak mempertimbangkan luhurul Arab, itu nggak bisa pas. Bagaimana bisa mengetahui luhurul Arab? Yaitu talaqi kepada seorang. Tidak hanya mempelajari tajwidnya saja. Tajwid itu, mempelajari tajwid itu hanya sekedar untuk menempatkan ketika kita bertalaqi kepada seorang guru. Baginda Rasul sendiri ketika mengajarkan Al-Quran itu juga tidak pakai tajwid, ya, ditirukan itu saja. Baginda Rasul menirukan. Bukan hanya baginda Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan.
Maka bacaan Al-Quran itu diperdengarkan pertama kali kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril selanjutnya ya, menyampaikan kepada baginda Rasul. Ya, malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada baginda Rasul itu juga dengan tartil yang mempertimbangkan duhunul arab tadi itu. Ya. Ketika baginda Rasul tidak terlalu memperhatikan kualitas bacaan, baginda Rasul sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasul itu membaca menirukan bacaan, kan setiap penyampaian bacaan Al-Quran oleh malaikat Jibril itu kan diperdengarkan. Nah, di tengah-tengah malaikat Jibril memperdengarkan kepada baginda Rasul, tahu-tahu Rasulullah menirukan di tengah-tengah bacaan malaikat Jibril, seolah-olah Rasulullah itu tidak memperhatikan apa yang sedang dibaca malaikat Jibril. Rasulullah ternyata hanya khawatir lupa yang sedang dibaca malaikat Jibril, khawatir lupa. Maka Rasulullah membaca pelan-pelan, menirukan malaikat Jibril membaca pelan-pelan. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menegur kepada baginda Rasul, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat menirukan bacaan malaikat Jibril. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik, jangan kau gerakkan ya lidahmu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, untuk cepat-cepat menirukan bacaan malaikat Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya yang memberikan hafalan di dadamu itu aku, kata Allah. Wa qur'anah, yang memberikan, yang bisa kamu menirukan bacaan dengan baik itu aku. Oleh karena itu, setelah ada teguran itu, Rasulullah mendengarkan dulu apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, didengarkan dengan seksama, baru kemudian ditirukan oleh baginda Rasul. Walaupun antara malaikat Jibril dengan Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran itu adalah dalam rangka penyampaian wahyu, sementara penyampaian wahyu itu adalah mutlak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dadanya Rasulullah langsung terpatri, nggak akan lupa bacaan itu. Ya. Berbeda dengan kalau kita belajar kepada kiai, belajar Al-Quran, nah kita harus berusaha untuk menghafal gitu ya. Tapi kalau Rasulullah tidak, karena proses penyampaian wahyu, sanuqri'uka fala tansa, ya. Kami akan membacakan Al-Quran dan kamu pasti tidak akan lupa. Itu jaminan dari Allah, karena ini proses wahyu. Berbeda dengan kita. Kalau kita dengan proses wahyu, kita harus belajar. Itulah Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Itu tidak pakai tulisan. Bahkan pernah dalam satu riwayat, ya, pernah dalam satu riwayat, ayat yang pertama kali turun itu disampaikan oleh malaikat Jibril, disuruh membaca, ya, dalam riwayat itu baginda Rasul disuruh membaca Iqra. Dalam riwayat ada yang menyebutkan malaikat Jibril pada waktu itu membawa tulisan, lembaran tulisan. Iqra. Dijawab oleh baginda Rasul, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai
diulang 3 kali oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Baru kemudian baginda Rasul disuruh mendengarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini dibacakan oleh malaikat Jibril, tapi ya tidak secepat seperti yang saya katakan ya, karena ketika itu baginda Rasul mendengarkan malaikat Jibril itu membaca dengan tartil, tentunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya tidak cepat-cepatan seperti tadi. Baru kemudian ditirukan oleh baginda Rasul tanpa ada tulisan. Ini penyampaian Al-Quran itu dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat. Kitab Taurat itu tidak dibacakan oleh Allah. Kitab Taurat itu hanya dalam bentuk tulisan. Sebab ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu mendapatkan kitab itu dalam bentuk loh itu satu lembaran tulisan, ya, tapi bukan lembaran kertas, ya. Nabi Musa mendapatkan lembaran, ada yang menyebutkan batu mulia. Batu mulia itu ada yang menyebutkan zumurud, ya. Ada yang menyebutkan yang lain, ya. Bentuk-bentuk batu mulia, bentuk yang batu-batu mahal itu, ya. Itu Allah sendiri yang menulis, ya. Itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa, tapi tidak dibacakan. Sehingga orang membaca kitab Taurat, ya, membaca kitab Taurat tidak memahami, itu nggak dapat pahala. Membaca tok kan nggak ngerti maknanya, nggak dapat pahala. Sementara Al-Quran, walaupun orang tidak mengerti maknanya, ya, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang oleh Allah dijanjikan sangat besar. Membaca saja. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran itu melalui bacaan. Allah yang membaca, ditirukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada baginda Rasul, ditirukan oleh Rasulullah. Itu saking hati-hatinya proses penyampaian Al-Quran itu sampai timbal balik. Artinya dibacakan dulu, didengarkan oleh Rasulullah, ya. Setelah itu Rasulullah membaca di hadapan malaikat Jibril untuk mentashih, ya. Lah inilah oleh karena itu kita yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran mestinya harus seperti itu, harus hati-hati. Memang yang paling baik itu kita pernah mendengarkan dari bacaan seorang guru, kemudian ditirukan oleh muridnya, itu yang paling baik, ya. Sesuai dengan proses penurunan Al-Quran itu memang demikian. Ketika Allah menyampaikan bacaan Al-Quran didengarkan oleh malaikat Jibril sampai selesai, baru malaikat Jibril itu menirukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk pentasih. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk malam pertama Ramadan ini. Insya Allah nanti kita akan menyambung bagaimana bacaan Al-Quran itu sebaiknya dibaca seperti apa. Nanti kami akan menjelaskan satu persatu di antara huruf-huruf iya. Baik. Terima kasih, Yai.